Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathur Razi, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Akidah dan Filsafat Islam, dengan NIM 070 40 12 10 77. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biografi dan pemikiran tasawuf oleh tokoh Hamzah Al-Fansuri. Biografi dari Syekh Hamzah Al-Fansuri. Beliau ialah seorang ulama pada abad ke-16 yang lahir di kota Barus di Sumatera Utara. Nama Al-Fansuri sendiri berasal dari bahasa Arabisasi kata pancur, sebuah kota kecil di pesisir barat Tapanuli, tengah dekat kota bersejarah Barus. Beliau dikenal sebagai pengikut aliran Wahdatul Wujud. Bukti-bukti tertulis yang dinyatakan kapan sebenarnya Syekh Hamzah Al-Fansuri lahir dan wafat, di mana dilahirkan dan di mana pula jasadnya dibaringkan dan ditanam, tak dijumpai sampai sekarang. Tetapi dari syair dan dari namanya sendiri menunjukkan bahwa sudah sekian lama beliau berdominasi di Fansur, dekat Singkel, sehingga mereka dan turunan mereka pantas digelari Fansur. Pemikiran Hamzah Al-Fansuri tentang tasawuf. Hamzah Al-Fansuri mempunyai pandangan tasawuf wujudiyah. Hal ini dikarenakan pemikiran Hamzah Al-Fansuri sangat dipengaruhi oleh tokoh sufi terkemuka yaitu Ibnu Arabi. Melalui karya-karyanya, tasawuf yang dikembangkan oleh Hamzah Fansuri sangatlah berbeda dengan tasawuf yang dikembangkan atau dipraktikkan oleh kaum sufi pada umumnya. Bagi Syekh Hamzah Fansuri, kehadiran Tuhan itu sangatlah maha nyata atau zahir. Karena itu sang sufi atau disebut sebagai fakir adalah orang yang meninggalkan keterkaitannya pada segala sesuatu di luar dirinya dan memulai perjalanan ruhaninya dengan melihat atau mengenali dirinya sendiri setiap saat. Selanjutnya, Syekh Hamzah Fansuri menegaskan bahwa untuk mengenal jati diri, seorang sufi harus memulai dengan suatu metode tafakur tertentu. Syekh Hamzah Fansuri dengan sangat jelas menyatakan bahwa setiap tafakur atau metode latihan sufi apapun harus dimulai dengan hapuskan akal dan rasamu, yang berarti suatu cara menunjukkan kepada kondisi nomin, kondisi berada dalam kesadaran murni atau kesadaran ilahi. Untuk mencapai kondisi ini maka seorang sufi harus lenyapkan badan dan nyawamu, yang berarti melepaskan keterkaitan terhadap tubuh dan berbagai pemikiran atau hawa nafsu. Setelah itu barulah sang sufi memejamkan kedua mata indrawinya untuk mengaktifkan mata ruhaninya, guna melihat rupa dari jati dirinya yang senantiasa berada dalam kondisi permai, kondisi bahagia yang abadi. Inilah yang sesungguhnya inti dari tafakur atau meditasi menurut Syekh Hamzah Al-Fansuri. Pada hakikatnya, menurut Hamzah Fansuri, pemahaman akan Tuhan itu mudah, hanya memerlukan kepasrahan dan keberanian, karena kekasih zahir terlalu terang atau pada kedua alam yang nyata terbentang. Jadi ciri khas pemahaman tasawuf Hamzah Al-Fansuri ialah hakikat Allah itu dekat dan menyatu, hanya saja manusia tidak menyadarinya. Pengaruh tasawuf Hamzah Fansuri. Dalam menulis syair sufistiknya, Hamzah Fansuri memadukan metafisika, logika, dan estetika secara berimbang. Dalam hal ini, pengetahuan rasional, intuitif, dan empiris menjadi elemen dasar
yang sama-sama berperan penting dalam penciptaan puisi. Makna yang terkandung dalam puisi-puisi Hamzah Fansuri menjadi denyut nadi bagi energi sufistiknya, menjadi gelora dari seluruh penggambaran batinnya. Dalam hal ini, simbol dan tanda menjadi penting untuk menggambarkan ruh sekaligus pesan spiritual dari penyair. Hamzah Fansuri sangat sadar dengan hal ini, terbukti dari simbol-simbol yang termaktub dalam puisi-puisinya. Di bidang keilmuan, Syekh Hamzah Al-Fansuri telah mempelajari penulisan risalah tasawuf atau keagamaan yang demikian sistematis dan bersifat ilmiah. Sebelum karya-karya Syekh muncul, masyarakat muslim Melayu mempelajari masalah-masalah agama, tasawuf, dan sastra melalui kitab-kitab yang ditulis di dalam bahasa Arab atau Persia. Di bidang sastra, Syekh Hamzah Fansuri mempelopori pula penulisan puisi-puisi filosofis dan mistik bercorak Islam. Kedalaman kandungan puisinya sukar ditandingi oleh penyair lain yang sezaman ataupun sesudahnya. Di bidang kebahasaan, Syekh Hamzah Fansuri juga sukar untuk dapat diingkari. Yang pertama yaitu sebagai penulis pertama kitab keilmuan di dalam bahasa Melayu. Syekh Hamzah Fansuri telah berhasil mengangkat martabat bahasa Melayu dari sekedar lingua franca menjadi suatu bahasa intelektual dan ekspresi keilmuan yang canggih dan modern. Dan di bidang filsafat, ilmu tafsir dan telaah sastra, Syekh Hamzah Al-Fansuri telah pula mempelopori penerapan metode takwil atau hermeneutika keruhanian. Kepawian Syekh Hamzah Fansuri di bidang hermeneutika terlihat di dalam Asror Al-Arifin, Rahasia Ahli Ma'rifat, sebuah risalah tasawuf klasik paling berbobot yang pernah dihasilkan oleh ahli tasawuf Nusantara. Di situ Syekh Hamzah Fansuri memberi tafsir dan takwil atas puisinya sendiri dengan analisis yang tajam dan dengan landasan pengetahuan yang luas mencakup metafisika, teologi, logika, epistemologi, dan estetika. Dengan demikian, dalam sejarah tasawuf di Nusantara, Syekh Hamzah Fansuri dianggap sebagai tasawuf pertama yang menulis buku tasawuf di Nusantara. Syekh Hamzah Fansuri juga dianggap sebagai pemandu untuk mengenalkan kita pada filsafat kebatinan Nusantara. Kesimpulannya ialah Syekh Hamzah Fansuri telah begitu banyak memberikan sumbangan terhadap peradaban Islam Nusantara. Karya-karyanya baik puisi maupun yang lainnya telah banyak memberikan inspirasi bagi generasi-generasi sesudahnya. Melalui puisi-puisinya itu pula Syekh Hamzah Fansuri menyebarkan dakwah Islamnya. Meskipun paham sufinya mendapat pertentangan dari beberapa kalangan sehingga menyebabkan buku-bukunya dibakar, tetapi namanya tidak lekang oleh zaman. Sejarah pembakaran buku sebagaimana terjadi pada awal masuknya Islam tidak boleh terulang. Buku bagaimanapun kontroversinya tetap merupakan sebuah produk intelektual dan hasil perenungan dari penulisnya. Pembakaran buku, pengangkangan kebebasan berpikir justru akan membuat peradaban berjalan mundur. Sekian dari saya.